Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai konsep tenaga kependidikan dalam perspektif akademis dan yuridis. Anggota kelompok 6 yang pertama ada Muhammad Ferdiansyah, yang kedua ada Nanda Alivia Rosya, yang ketiga ada Rifda Nur Syifa, dan yang terakhir ada saya sendiri, Zahra Nurhaliza. Untuk materi yang pertama yaitu konsep tenaga kependidikan dalam perspektif akademik. Pengertian akademik. Kata akademik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu akademos, yang berarti sebuah taman umum atau plaza di sebelah barat laut kota Athena. Kata akademus ini berubah menjadi akademik, yaitu semacam tempat perguruan. Para pengikut perguruan tersebut disebut juga dengan akademis, sedangkan perguruan semacam itu disebut dengan akademia. Jadi akademik ini adalah keadaan orang-orang yang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan juga leluasa. Menurut riset Taiwan, akademik adalah suatu bidang yang mempelajari tentang kurikulum dalam fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan yang dapat dikelola oleh suatu sekolah. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan dalam perspektif akademik. Jadi, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan juga diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ada pengertian lain, tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Jadi kesimpulannya dari pengertian tenaga pendidikan ini yaitu adalah orang yang berprofesi atau bekerja di bidang pendidikan seperti tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, teknisi, tenaga laboratorium, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu kompetensi tenaga pendidikan. Di sini kompetensi tenaga pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial bisa didefinisikan sebagai aktivitas, pengetahuan, keahlian atau sikap, dan juga karakteristik personal yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja manajemen. Dalam kompetensi manajerial ini ada 4 keterampilan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama keterampilan melakukan perencanaan, yang kedua ada keterampilan melakukan pengorganisasian, dan yang terakhir kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Jadi kompetensi manajerial ini juga bisa disebut dengan kompetensi peran, karena kompetensi peran hanya relevan bagi karyawan yang memegang posisi manajerial. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi kepribadian. Dalam standar pendidikan nasional, penjelasan pasal 28 ayat 3, butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan. Nah, kompetensi kepribadian ini dapat diukur melalui psikotes. Jadi, khususnya jiwa kepemimpinan dapat diketahui sejauh mana seorang kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan atau tidak. Selanjutnya ada kompetensi teknis, kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Jadi, standar kompetensi teknis ini dapat dijelaskan sebagai pengetahuan, wawasan, kemampuan, atau keterampilan teknis dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya, agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan tenaga pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan. Selanjutnya menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Terus berinteraksi secara efektif. Terus yang terakhir itu bergaul dengan santun dengan masyarakat sekitar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sosial yang dinilai terkait dengan profesi tertentu, berkenan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Selanjutnya membahas mengenai peran tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Tenaga kependidikan ini memiliki 3 peran. Yang pertama itu sebagai manajer. Para manajer pendidikan seperti rektor, direktur, kepala madrasah, dan sebagainya memiliki peranan besar dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Pengalamannya saat menjadi pendidik ini sangat diperlukan supaya program dan juga keputusan yang mereka lakukan
tetap dalam bingkai pendidikan. Lalu yang kedua, sebagai tim support, para tim support pendidikan seperti tenaga administrasi, keuangan, keamanan, kebersihan, dan sebagainya ini memiliki peranan penting dalam menyediakan fasilitas para pendidik dan juga peserta didik. Nah, sikap yang harus mereka miliki yang pertama tentunya patuh, jujur, dan juga tidak menyimpang. Lalu yang ketiga, perannya itu sebagai penanggung jawab pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap masyarakat maupun satuan pendidikan dalam semua jenjang dan juga jenis, mereka memberikan jasa pelayanan kepada guru maupun siswa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pengembangan profesi tenaga kependidikan. Pengembangan profesi ini mencakup 3 aspek mendasar yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu kompetensi. Yang dimaksudkan di sini yaitu adanya program sertifikasi kompetensi yang berupaya untuk meningkatkan kompetensi teknis dosen dan juga tenaga kependidikan dalam menghadapi persaingan pasar kerja global melalui sertifikasi kompetensi. Dan yang ketiga yaitu sistem remunerasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu mencakup pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan profesi. Yang mana apresiasi terhadap tenaga kependidikan yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar mereka dapat termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Dan peningkatan kesejahteraan ini mencakup kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kependidikan serta perlindungan profesi bahwa adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya ada konsep tenaga kependidikan dalam perspektif yuridis. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis ini berasal dari kata yuridis yang artinya menurut hukum atau secara hukum. Jadi, tenaga kependidikan dalam perspektif yuridis terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang artinya sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada tugas tenaga kependidikan. Hal ini tercantum pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan jika diuraikan, maka tugas-tugas tenaga kependidikan adalah yang pertama, kepala satuan pendidikan. Mereka merupakan orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Dan yang ketiga ada tenaga kependidikan lain. Mereka ini merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat pada proses pendidikan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Untuk hak sendiri, hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Jika kita kaitkan dengan tenaga pendidikan, maka hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya pengertian kewajiban, di mana kewajiban ini merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari suatu kelompok agar mendapatkan hak yang memang sepantasnya diperoleh sebagai warga negara. Nah, jika kita kaitkan dengan tenaga pendidikan, maka kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh tenaga pendidikan dalam suatu instansi pendidikan guna mendapatkan suatu hal yang menjadi haknya. Baik, kita masih membahas materi yang sama. Di sini ada contoh dari hak dan kewajiban tenaga pendidikan, di mana hak dan kewajiban tenaga pendidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk hak sendiri dari tenaga pendidikan meliputi
Satu, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima adalah memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk kewajiban dari tenaga pendidikan yang sesuai dengan UU tersebut meliputi: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga adalah memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, materi selanjutnya adalah hal yang berkaitan dengan tenaga kependidikan. Hal lain yang berkaitan dengan tenaga pendidikan telah diatur melalui ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa satu, pendidik dan tenaga pendidikan bisa bekerja secara lintas daerah. Yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran seorang pendidik dan tenaga kependidikan ini diatur dan ditentukan oleh sebuah lembaga yang mengangkatnya sesuai dengan kebutuhan dari suatu pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga pendidikan yang dibutuhkan guna menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu. Kemudian, hal lain yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga pendidikan adalah mengenai persyaratan menjadi seorang pendidik. Hal tersebut sudah diatur melalui pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwasannya syarat menjadi pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai kualifikasi minimum dan telah bersertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Yang kedua, tubuh yang sehat baik secara rohani maupun jasmani. Dan yang ketiga adalah mempunyai kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, penyelenggara pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan tenaga pendidikan. Di sini ada beberapa sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah yang kami buat atau yang kami diskusikan. Baik, itu saja presentasi dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.